Buku yang akan kita obrolin hari ini berhubungan dengan uang, duit, cuan. Nah, semoga dengan video ini bisa menjadi solusi untuk masalah keuangan Sobat Berbagi semua. Halo guys, saya Bowo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke Sobat Berbagi, hari ini kita kembali lagi ketemu untuk ngobrolin buku. Hari ini saya sangat bersemangat, karena apa? Buku yang akan kita obrolin hari ini berhubungan dengan uang, duit, cuan. Sebelum kita mulai ngobrolin bukunya, coba deh jawab beberapa pertanyaan ini. Ada beberapa situasi yang mungkin Sobat Berbagi alami atau pernah alami. Situasi yang pertama, kerja sudah bertahun-tahun, berlarut-larut, tapi tabungan yang segitu-gitu aja. Yang kedua, rasanya sudah nabung, tapi kok ya tabungannya nggak ningkat-ningkat signifikan, nilainya segitu-gitu aja. Yang ketiga, udah nabung, udah ngumpul banyak, tiba-tiba sakit. Uang tabungan langsung ludes untuk biaya rumah sakit. Yang keempat, niat investasi, bukannya untung, malah buntung. Oke, dari beberapa situasi tadi, mana yang Sobat Berbagi saat ini alami atau pernah Sobat Berbagi alami? Coba dibagikan, share, ditulis di kolom komentar. Oke, kenapa kok di awal tadi saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Beberapa situasi yang mungkin beberapa dari kita atau mungkin banyak ya dari Sobat Berbagi dan termasuk saya mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Ya, itulah yang disebut dengan kegagalan atau mungkin kekurang tepatan kita di dalam mengelola dan merencanakan keuangan kita. Buku yang akan kita obrolin, kita review, kita bahas hari ini ada kaitannya dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Nah, semoga dengan video ini bisa menjadi solusi untuk masalah keuangan Sobat Berbagi semua. Yuk kita mulai dengan bukunya. Oke, sudah ada bukunya. Judulnya Make a Plan and Get Your Financial Dream Come True. Di bawahnya ada lagi Perencanaan Keuangan untuk Milenial, karya Melvin Mumpuni. Disebutkan bahwa perencanaan keuangan untuk milenial, tapi setelah saya membaca buku ini, sepertinya tidak hanya untuk milenial, tapi bisa digunakan oleh semuanya. Ibu rumah tangga, mahasiswa, atau pelajar yang sudah mulai nabung dan investasi, atau siapapun saya rasa bisa mengimplementasikan ilmu yang ada di buku ini. Kemudian Melvin Mumpuni ini adalah seorang financial planner yang juga sangat aktif di beberapa platform media sosial. Hal-hal yang dibahas di dalam buku ini sangatlah banyak, sehingga saya rasa tidak mungkin saya mencoba menjelaskan semuanya di dalam satu video ini. Jadi Sobat Berbagi pastikan nonton sampai habis, terus siapkan catatan. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dibahas lebih lanjut di video berikutnya, catat terus tulis di kolom komentar. Dan nanti di akhir video, saya akan memberikan 6 tips yang langsung bisa dilakukan oleh Sobat Berbagi untuk memperbaiki kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan. Dan mulai video ini, saya akan memberikan tips colongan di akhir video. Jadi setelah scene closing, akan ada tips colongan. Oke, kita nantikan. Pastikan nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Oke, baik, kita langsung aja mulai masuk ke dalam bukunya. Dari banyak hal yang dibahas di dalam buku ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa di dalam buku ini yang saya tangkap intinya ada di piramida perencanaan keuangan. Ada beberapa tingkatan di dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang harus dilalui oleh setiap orang, baik itu sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, individu, seorang suami, seorang istri, atau siapapun. Saya rasa piramida perencanaan keuangan ini sangat relevan untuk bisa diterapkan. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tiap tingkatan piramida keuangan itu. Tapi di dalam buku ini disuguhkan di halaman pertama, di bagian-bagian pertama, sebelum kita masuk ke piramida keuangan, kita diwajibkan untuk melakukan check up. Sudah pernah dengar financial check up? Di dalam buku ini dianjurkan untuk melakukan financial check up minimal 1 tahun sekali dengan 8 rasio keuangan yang diukur. Saya beri gambarnya di sini. Ini saya ambil dari aplikasi Finansialku. Untuk aplikasi Finansialku ini
bisa di-download gratis di Play Store. Oke, itu langkah pertama yang harus Sobat Berbagi lakukan. Download aplikasinya, langsung masukkan data-datanya, coba share hasil dari financial check up itu di kolom komentar. Baik, setelah kita tahu kondisi keuangan kita, kondisi rasio-rasio keuangan kita dengan financial check up, kita masuk ke dalam buku ini lebih detail. Kita mulai dengan piramida keuangan. Di dalam piramida perencanaan keuangan ini ada 5 tingkatan dan dibagi menjadi 3 layer. Layer yang pertama adalah keamanan keuangan. Keamanan keuangan merupakan tercukupinya kebutuhan di dalam jangka pendek, dalam waktu 1-12 bulan atau 1 tahun, di mana di tingkat atau di layer keamanan keuangan ini ada cash flow, kredit, dana darurat, dan tingkat 2 adalah asuransi. Kemudian setelah kita aman secara finansial, kita naik ke layer kenyamanan keuangan, di mana kenyamanan keuangan terdiri dari tingkat 3 yaitu investasi dan financial goal, dan tingkat 4 adalah dana pensiun dan passive income. Next, yang paling pucuk, paling ujung di piramida perencanaan keuangan adalah distribusi kekayaan. Di sini kita sudah ngomongin waris, distribusi kekayaan, hibah, dan semacamnya. Baik, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Di awal tadi saya sudah memberikan beberapa contoh permasalahan keuangan. Kita udah kerja bertahun-tahun, tapi kok ya nggak ada hasilnya, serasa gitu. Terus kita gaji setiap bulan kok cuma numpang lewat. Itu kaitannya dengan cash flow. Ya, di cash flow, prinsip dasarnya adalah cash flow yang ideal setiap bulannya adalah positif, di mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Menurut buku ini, untuk tahap cash flow, ini ada 3 tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah make it, yang kedua adalah keep it, yang ketiga adalah accelerate it. Nah, yang pertama make it ini berbicara tentang penghasilan aktif, penghasilan rutin yang nilainya kurang lebih sama setiap bulannya. Ya, intinya kita selalu aman lah karena ada penghasilan itu. Pengeluaran kita pun tercover dengan penghasilan aktif itu, gaji, hasil penjualan, dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah keep it. Di keep it kita berbicara tentang pengelolaan keuangannya. Bagaimana kita mengendalikan pengeluaran kita. Disebutkan di buku ini bahwa di keep it ini menabung bukan hanya sebatas menabung. Kita harus lebih cermat dan cerdas. Kita harus lebih tahu bahwa uang kita larinya kemana aja. Dan yang terakhir adalah accelerate it. Accelerate it ini berbicara tentang pendapatan tambahan. Menurut buku ini ada 2 jenis pendapatan yang lain. Yang pertama adalah pendapatan investasi dan pendapatan pasif. Untuk pendapatan investasi sendiri disebutkan bahwa uang yang bekerja untuk kita. Sedangkan di pendapatan pasif disebutkan aset yang bekerja untuk kita. Untuk ketiga hal ini, secara sederhana di buku ini diilustrasikan menjadi strategi menambal ember bocor. Kita tahu ya, ember di atasnya kita bisa mengisi air, tapi ketika bocor maka air itu akan terus keluar. Seperti itulah pengelolaan keuangan kalau diilustrasikan di dalam buku ini. Jadi, pendapatan aktif kita terus secara rutin setiap bulan mengisi ke dalam ember. Tapi mau nggak mau kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang memang wajib kita keluarkan setiap bulannya. Maka perlu kita tahu di keep it, kita tahu bocornya di mana aja, untuk apa saja, mana yang bisa kita reduksi, menghemat. Terus biar lebih cepat penuh embernya, maka kita harus menambahkan accelerate it, mencari penghasilan-penghasilan yang lain, penghasilan pasif dan investasi. Kemudian masih di tingkat 1 setara dengan cash flow adalah kredit. Di buku ini diberikan ilustrasi bagaimana kita strategi untuk melunasi kredit-kredit konsumtif kita. Dan di buku ini juga dijelaskan beberapa jenis bunga kredit seperti fixed dan floating. Terus juga disebutkan cara perhitungan bunga. Ada yang flat, efektif, dan anuitas. Selanjutnya yang terakhir di tingkat 1 adalah dana darurat. Di masa pandemi ini sepertinya semakin banyak aja orang yang sedang membicarakan tentang dana darurat. Karena penghasilannya menurun, THR ada yang dapat, ada yang enggak, terus ada yang dirumahkan, dan lain sebagainya. Disinilah fungsi dana darurat sangat penting, sangat berperan. Karena dana darurat ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian yang bersifat mendesak atau tidak dapat direncanakan. Di buku ini setidaknya ada 5 fakta tentang dana darurat yang dijelaskan. Yang pertama adalah jumlahnya
Untuk dana darurat itu 6-12 kali pengeluaran bulanan. Terus yang kedua, harus disimpan di tempat yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Yang ketiga, dana darurat ini bersifat boleh dicicil selama 12 bulan. Yang keempat, dana darurat ini harus selalu tersedia. Jadi kalau kita habis memakai dana darurat, kita harus mengembalikan ke tabungan dana darurat itu. Yang kelima, jumlah dana darurat ini harus direview setiap tahunnya. Karena kita tahu kalau setiap tahun mungkin kondisinya kita akan terus berubah. Misalnya tahun ini anaknya 1, tahun depan 2 anak, sehingga kan bertambah kebutuhannya. Kemudian kita naik ke tingkat yang kedua, yaitu tentang manajemen risiko asuransi. Secara singkat, di dalam buku ini disebutkan bahwa asuransi ini memiliki peranan yang sangat penting, baik itu asuransi kesehatan untuk mengcover biaya kesehatan agar tidak mengganggu cash flow kita ketika kita sakit. Kemudian untuk asuransi jiwa, kita menggantikan penghasilan si pencari nafkah ketika meninggal, sehingga anak dan istri yang ditinggalkan atau pasangan yang ditinggalkan tidak menjadi terbebani. Itulah fungsi-fungsi dari asuransi. Setidaknya sobat berbagi yang nonton video ini kemungkinan besar atau mungkin seharusnya sudah semua memiliki asuransi kesehatan, yaitu BPJS, minimal itu. Ya, gunakan sebaik mungkin dan bayar cicilannya dengan benar, karena mau nggak mau itu akan sangat sobat berbagi manfaatkan ketika sobat berbagi sakit. Dan saya mau bilang bahwa untuk membeli asuransi, sobat berbagi harus mengetahui kebutuhan dan kemampuan. Jangan memaksakan diri. Next ya, setelah kita di tahap keamanan keuangan, cash flow kita, kredit kita sudah oke, aman, dana daruratnya sudah tersedia, asuransi sudah punya atau mungkin sudah tercukupi, maka kita boleh naik ke tingkat 3. Di tingkat 3, kita bicara tentang investasi dan financial goal. Di dalam buku ini disebutkan bahwa untuk menyusun tujuan keuangan atau financial goal, jangan muluk-muluk, harus rasional dan fokus. Jangan terlalu banyak tujuan, malah nanti nggak tercapai semua. Tapi fokuskan dulu mau yang mana dulu. Di buku ini disebutkan beberapa contoh tujuan keuangan yang bisa dicapai dengan simulasi perhitungannya, seperti kepemilikan rumah, kepemilikan mobil, biaya liburan, dan beberapa contoh yang lain ada di buku ini. Dan ada simulasinya. Secara singkat, itulah yang disebut dengan financial goal di dalam buku ini. Nah, untuk investasi ini adalah suatu instrumen yang dinyatakan di dalam buku ini untuk mempercepat pencapaian apa yang menjadi financial goal atau tujuan keuangan kita. Dan di tingkat 4, ada dana pensiun dan passive income. Di sini kita berbicara tentang ketika kita sudah menua, badan sudah renta, kita sudah tidak mempunyai penghasilan aktif lagi, kita sudah tidak bekerja lagi. Mungkin kalau sobat berbagi ada yang ASN atau PNS punya dana pensiun setiap bulannya, tapi kan jumlahnya tidak seberapa nih dibanding dengan ketika sobat berbagi aktif. Maka di sini kita harus menyiapkan dana pensiun, sehingga ketika kita masuk ke masa pensiun, kita tetap bisa mempertahankan gaya hidup kita tidak pusing memikirkan biaya hidup harian kita, sehingga kita bisa menikmati masa tua kita. Maka harus disiapkan sejak dini, sejak saat ini. Salah satu caranya adalah memiliki passive income, sehingga ketika kita tua menikmati masa tua, ada penghasilan dari passive income itu sendiri. Itu di tingkat 4. Kemudian di layer kenyamanan keuangan ini, di buku ini diberikan beberapa saja instrumen investasi yang memang saat ini lagi hit di kalangan milenial. Antara lain obligasi negara, reksadana, saham, dan peer-to-peer atau P2P lending. Di buku ini cukup jelas ya, dijelaskan secara singkat pengertian macam-macam instrumen investasi itu, terus bagaimana cara belinya dan sebagainya. Berikutnya yang di paling ujung adalah distribusi kekayaan. Memang di buku ini disebutkan ada tingkatan distribusi kekayaan, tapi sayangnya di buku ini tidak dibahas lebih rinci bagaimana distribusi kekayaan itu dilakukan dan strateginya. Jadi saya tidak akan bicara lebih banyak, takut salah dan tidak sinkron dengan isi buku ini. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai isi buku ini. Jadi dari piramida keuangan tadi sudah sangat bagus sih, di dalam buku ini dijelaskan bahwa dari tahap paling awal setiap orang harus membenahi layer atau tingkat satunya dulu, baru naik ke tingkat kedua asuransi, hingga sampai ke penyiapan dana pensiun, investasi, dan distribusi kekayaan. Buku yang sangat sistematis dan mudah untuk diikuti menurut saya. Baik, seperti janji saya di awal tadi bahwa akan diberikan 6 tips yang bisa langsung dieksekusi oleh sobat berbagi. Oke, simak baik-baik. Ini 6 langkah yang bisa sobat berbagi lakukan langsung eksekusi. Yang pertama, membuat anggaran.
boleh menggunakan buku, tulis tangan, atau aplikasi Microsoft Excel, atau apapun terserah. Langkah yang kedua adalah mencatat pengeluaran. Biar tahu seperti strategi ember bocor tadi, kita tahu di mana lubang-lubangnya, pengeluaran mana yang bersifat wajib, atau pengeluaran mana yang bisa kita kurangi, kita hemat-hemat. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan dana darurat. Seperti disampaikan di buku tadi juga bisa dicicil 12 bulan. Maka tentukan target dana darurat sobat berbagi semua, dihitung, terus dicicil secara konsisten tiap bulan sehingga dapat tercapai di periode 1 tahun. Paling tidak akhir tahun ini bisa terkumpul atau mungkin tengah tahun depan lah ya. Next, yang keempat, mulai berpikir untuk membeli asuransi jiwa, kesehatan, dan penyakit kritis. Bisa dipertimbangkan, sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Dan saya juga mau menekankan bahwa kalau membeli asuransi, pastikan membaca polis dengan teliti. Jangan asal beli seperti beli kucing dalam karung. Next, yang kelima, mulai dengan satu tujuan keuangan. Seperti tadi disampaikan di buku ini juga, semakin banyak tujuan keuangannya maka bingung, nggak fokus, akhirnya nggak tercapai semua. Maka mulailah dengan satu tujuan keuangan. Misalnya, 2 tahun lagi saya pengen punya rumah, 2 tahun lagi saya pengen punya mobil. Fokus pada satu tujuan keuangan itu dan upayakan segala daya upaya untuk bisa mencapainya dengan strategi keuangan seperti yang ada di buku tadi. Terus yang terakhir, yang keenam, berinvestasi sesuai dengan tujuan Anda. Ketika sobat berbagi investasi, jangan mudah tergiur dengan imbal hasil yang besar dan risiko yang kecil. Belajar dulu sebelum masuk instrumen investasi, apapun itu. Jangan sampai kejebak di investasi bodong. Jadi ada 6, catat, laksanakan, konsisten, dan disiplin. Terakhir, untuk menutup ngobrolin buku atau review buku kali ini, ada satu quote yang menarik di buku ini. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri, seringkali tidak dapat mengendalikan uangnya. Jadi intinya, merencanakan dan mengelola keuangan, semuanya tentang pengendalian diri. Baik, sekiranya itu ngobrolin buku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan buru-buru di close, selalu ada tips colongan di akhir video setelah closing scenes. Oke, jika sobat berbagi suka, silahkan tolong klik tombol like. Kalau tidak suka atau pendapat lain atau mungkin ada kritik, saran, dan masukan untuk kualitas video lebih baik, silahkan tinggalkan tulisan masukan saran di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah nonton. Salam berbagi. Bye-bye. Reksadana pasar uang bisa jadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk nyimpen dana darurat.